lagi di chatting dengan YM bareng sama Mas Iqmal. Tadi Global udah cerita tuh tentang perubahan dalam hidupnya. Kita pengen tahu yang persis terjadi waktu itu seperti apa? Oke, jadi waktu saya datang ke Ustadz Jamil 2008 Maret itu lagi drop banget, beneran kondisi keuangan ya minus bahkan ya sedikit lah cukup untuk hidup. Sementara waktu itu target saya karena saya menjalankan satu bisnis distribusi waktu itu, ada sistem bonus. Bonusnya waktu itu sebuah mobil mewah, harga 600 juta waktu itu. Sementara kondisi syarat dan tinggal 3 bulan itu sangat tidak masuk akal. Nggak masuk di akal untuk bisa. Ada target? Ada target. Tapi saya ingat kata-kata Ustadz Jamil waktu itu, ya nggak ada yang tidak mungkin kalau Allah mengizinkan. Karena ini bukan bicara ikhtiar, tapi bicara Allah. Ini sudah bukan bicara pekerjaan fisik, tapi sudah bicara Allah nih. Ya alhamdulillah 3 bulan itu kerjanya sih biasa-biasa saja. Ya maksudnya ikhtiar biasa, tapi benar ketika diumumkan berhasil mendapatkan mobil. Jadi saya pikir benar, kondisi yang tidak mungkin menurut akal saya, lagi-lagi bukan akal. Di 3 bulan terakhir itu apa yang dilakukan emang? Lakukan itu ya sholat tepat waktu, sholat duha, tahajud. Itu yang tidak ada waktu dulu? Itu yang nggak ada waktu dulu, kepikiran pun tidak. Dan waktu itu ya Ustadz Jamil juga menantang saya untuk tabungan berapa, berani nggak? Sedekah? Sedekah, kosongin waktu itu. Habis sudah, betul-betul nol. Subhanallah. Nah, kita juga akan mendapatkan cerita nih, Tat. Ada lagi bintang tamu kita berikutnya, pengalamannya juga hebat. Kita lihat, ini dia videonya. Nama saya Hotman Zainal Arifin, saya lahir di kota Kediri, tanggal 27 Juli 1950, Jawa Timur. Pekerjaan saya sekarang mengajar, baik di perusahaan swasta nasional, lembaga pemerintah, termasuk perguruan tinggi. Di samping itu, sekarang sudah mulai asik membuat buku. Kegiatan lain menjadi pengurus di berbagai instansi atau lembaga sosial, yayasan. Pekerjaan saya awal dari segala karir berada di satu lembaga keuangan yang bernama First National Citibank, yang sekarang tinggal hanya Citibank. Saya berkarir di sana sejak dari non-clerical atau bahasa televisi office boy dan keluar sebagai vice president. Saya masuk tanggal 5 Desember 1968 dan saya keluar pada bulan November 1987. Nah, langsung kita undang sekarang. Siap. Kita undang, ini dia, kita minta tepuk tangan untuk Bapak Hotman Zainal Arifin. Subhanallah. Sini, lewat sini. Beliau ini udah saya anggap juga sebagai orang tua. Karena beliau ini yang melahirkan inspirasi banyak rumah-rumah zakat ya. Lembaga-lembaga ambil zakat. Beliau salah satu yang foundernya Dompet Duafa. Oh, iya. Senang bisa ketemu sama... Alhamdulillah. Dan cara beliau sedekah nggak kelawan sama saya. Aduh. Nggak kelawan dah. Denny tanya-tanya aja beliau. Pak Ustadz aja udah gak kelawan, ini lebih gak kelawan lagi. Bukan, iya maksudnya ini luar biasa. Iya benar. Ada puluhan. Saking susahnya nggak bisa jawab lagi. Hotman, Ya, asal dari mana sih Hotman? saya dari Jawa Timur, Dari Jawa Timur. cuma numpang lahir. 8 bulan kemudian saya jadi warga Tanah Abang di Kampung Bali. Kampung Bali. Ya, dari tahun 51 sampai tahun 74. 51 Den. 51. Udah ada belum ente? Belum. Direncanain juga belum? Belum. Beliau udah on ya? Udah on. Subhanallah. Jadi minum air sumur Tanah Abang ya udah Ngerasain ya? udah ngerasain. Ini dia pemirsa yang suka saya ceritain di televisi. Ya, masuknya sebagai klerek, tapi keluar sebagai vice president sebuah bank internasional. Dan beliau juga yang saya ceritain ketika kemudian masuk kantor lagi, tapi sebelum masuk kantor ada seorang ibu yang tersesat gitu. Beliau kasih aja gaji dia buat tuh ibu. Begitu masuk kantor dinaikin pangkatnya berapa kali gitu. Subhanallah. Dahsyat. Berarti dulu sempat berawal dari cleaning service, maaf, bener ya?
Ya, saya wajib berlindung supaya saya jauh dari riya nih. Insya Allah. Jarang sekali saya berbicara tentang diri saya. Saya tinggal di Tanah Abang, Kampung Bali. Ayah sakit keras. SMA cuma. Ibu seorang yang sangat taat pada suami. Tapi nggak boleh dong nyerah begitu aja kan. Iya. Akhirnya saya jadi pedagang asongan. Ya, saya tidak mengatakan apa-apa kecuali saya belajar justru dari kehidupan. Lagi orang tua kepengen diobatin, nggak punya apa-apa. Saya masih ingat modal saya cuma 2.000 perak tuh, minjem dari temen. Laku yang saya jualan imitasi perhiasan wanita. Pas lagi laku-lakunya udah kebayang nih, emak ntar senang. Karena kain-kainnya tuh yang digadein kita bisa ambil deh. Ya. Orang tua juga kita bisa beliin susu. Pas lagi puncaknya itu saya diterabas sama kamtip. Allah. Diinjak, habis tuh. Allah. Jatuh ke lumpur. Allah. Ada 3 saya dapat dan itu dialuh saya yakinin sampai sekarang saya pegang. Pertama adalah anak muda ya, protes dong sama Tuhan. Iya. Ya. Gimana nih? Baru mau Mau naik. cari Yang nafkah halal, Malah kok gini. dibiarin aja? Emangnya ini terjadi tanpa izinmu? Nggak mungkin dong. Marah tuh, protes. Tiba-tiba, nggak dari telinga, tahu entah dari mana. Allah ngajarin seolah-olah, ya. Tapi saya yakin itu yang terjadi. Jangan cengeng, ya. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Ini nih kita bercanda nih, kata orang Betawi bilang. Asik. Allah bercanda. Kalau bercanda, marah lagi kita. Bercanda, tapi jangan kayak begini dong. Nah, Tuh dijawab tuh. dijawab. Ya. Mauan mana diajak bercanda sama didiemin. Orang tua kan kalau marah udah nggak marah, udah nggak ngomong, nggak bercanda, didiemin. Mauan mana kata? Diem kita. Ya tapi jangan sampai seberat gini dong. Gitu. Oke, Itu satu. kita tahan dulu Pak Atman ya. Oh iya, Kita udah tahan. melewat lah. Nah, Ini banyak ceritanya. iya benar-benar. Perubahannya. Perubahannya sangat besar ya. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM.